Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menceritakan kembali isi teks ulasan. Menceritakan kembali isi teks ulasan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memahami teks lebih mendalam. Dengan kemampuan menceritakan kembali isi teks ulasan yang pernah dibaca atau disimak, kalian akan mengenal karakteristik dari teks ulasan tersebut. Adapun hal-hal yang perlu kalian ketahui mengenai teks ulasan ini adalah sebagai berikut. Yang satu, maksud dan arti penting dari teks ulasan. Nah, seperti telah Ibu paparkan pada materi sebelumnya, bahwa teks ulasan ini pada hakikatnya merupakan teks yang berisi penilaian suatu karya, itu baik fiksi maupun non-fiksi ya. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya tersebut, teks ulasan memiliki arti penting, baik itu bagi penulis karya atau pencipta karya, pengulas, maupun bagi pembaca. Bagi penulis, teks ulasan bisa dijadikan sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas karyanya. Sedangkan bagi pengulas, teks ulasan bisa dijadikan sebagai sarana menambah rasa percaya diri di dalam menulis teks ulasan, sehingga terpacu untuk menyusun teks ulasan yang lebih baik lagi. Dan bagi pembaca, teks ulasan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memahami dan menikmati karya yang diulas. Oke, ada hal yang kedua nih yang perlu diketahui tentang teks ulasan ini, yaitu keunggulan dan kelemahan dalam teks ulasan. Bagian utama yang terdapat dalam teks ulasan adalah keunggulan dan kelemahan produk karya yang diulas. Agar penilaian dapat dipertanggungjawabkan, seorang pengulas itu harus memberikan alasan-alasan pendukung yang kuat dan meyakinkan. Hal ini dapat diperkaya dengan menunjukkan bukti. Buktinya bisa berupa bukti tekstual yang merujuk pendapat dari para ahli tentunya. Nah, sekarang coba kalian simak contoh teks ulasan yang akan Ibu bacakan berikut ini. Simak baik-baik ya. Teks ulasan ini berjudul Malam Lebaran, Antara Kebahagiaan dan Penderitaan Hidup. Setiap kali menjelang Lebaran, saya selalu diingatkan lirik Sitor Situmorang dalam puisinya yang berjudul Malam Lebaran. Puisinya hanya terdiri atas satu larik, bulan di atas kuburan. Meskipun pendek, puisi ini menyiratkan makna yang amat dalam. Dari sisi bentuk, puisi Malam Lebaran dapat dikatakan sebagai puisi kontemporer yang cenderung bebas dalam gaya penulisannya. Tidak ada aturan yang mengikat. Saya justru tertarik untuk menelaah puisi ini dalam muatan isinya yang amat dalam itu. Saya juga tidak menggunakan pendekatan atau teori sastra tertentu, tetapi lebih pada upaya penafsiran dan pemaknaan dari sudut pandang pribadi saya sebagai seorang penikmat dan pencinta puisi yang ingin saya kaitkan dengan momentum Lebaran. Kalau kita perhatikan dengan seksama, larik pendek itu tak bisa dipisahkan dari judulnya. Secara sederhana, puisi tersebut bisa kita parafrasekan menjadi: pada malam Lebaran, ada rembulan di atas kuburan. Dalam penafsiran saya, setidaknya ada 3 frasa dan kata kunci yang hendak ditekankan oleh penyair kelahiran Harian Boho, Samosir, Sumatera Utara ini, yaitu malam Lebaran,
rembulan, dan di atas kuburan. Dari sisi logika, larik puisi ini jelas tak masuk akal. Rembulan tak mungkin muncul pada malam lebaran, bukan? Namun sesungguhnya larik tersebut tak bisa hanya sebatas kita maknai secara harfiah. Ada nilai-nilai kehidupan yang bertolak belakang yang hendak diungkapkan sang penyair. Lebaran, sebagaimana dipahami oleh orang banyak, merupakan saat penuh kebahagiaan setelah sebulan menjalankan ibadah puasa. Hampir semua orang tenggelam dalam hiruk pikuk kemeriahan menyambut kemenangan itu. Semua orang tidak ada yang melewatkan momentum yang penuh berkah dan ampunan itu. Tidak salah jika Sitor Situmorang menggunakan kata bulan sebagai simbol kebahagiaan dan kemeriahan. Namun, di balik kemeriahan dan kebahagiaan pada malam lebaran itu, ada juga penderitaan hidup. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih harus berpuasa, menahan lapar dan dahaga, dan mengalami kelaparan pada saat hari kemenangan itu. Mereka tidak bisa mudik dan ikut menyambut lebaran di kampung halamannya. Situasi dan keadaan yang kurang menguntungkan itu membuat mereka mau tidak mau meniadakan momentum lebaran dalam kehidupannya. Mereka hanya bisa mendengarkan gema suara takbir yang terdengar pilu. Tak salah juga kalau Sitor Situmorang menggunakan frasa di atas kuburan untuk menggambarkan hal tersebut. Seharusnya lebaran juga perlu dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk saling berbagi dan bersilaturahmi, khususnya kepada mereka yang bernasib kurang beruntung. Konon, di balik kekayaan dan penghasilan yang kita miliki, ada hak bagi fakir miskin dan anak-anak telantar. Lebaran juga perlu dimaknai sebagai saat bertobat dan mengakui semua kesalahan kita. Bisa jadi penafsiran ini tidak seperti yang ingin diungkapkan oleh Sitor Situmorang. Namun, sebagai bentuk sastra, puisi yang multitafsir bisa dimaknai oleh setiap orang dengan pemahamannya masing-masing. Nah, itu untuk contoh teks ulasan tentang sebuah puisi karya Sitor Situmorang yang berjudul Malam Lebaran. Sebelum kalian menceritakan kembali isi teks ulasan, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang kesatu, kalian harus membaca atau menyimak seperti tadi yang sudah Ibu bacakan. Berarti kalian menyimak teks ulasannya itu harus secara berulang-ulang agar dapat memahami isi dari teks ulasan sejelas-jelasnya. Yang kedua, kalian harus mencatat butir-butir pokok teks ulasan yang tersirat atau tersembunyi pada setiap paragraf. 3. Mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan pengulas. 4. Merangkai butir-butir pokok teks ulasan tadi menggunakan bahasa sendiri yang mudah dipahami tentunya. Nah, itu untuk materi kita hari ini tentang menceritakan kembali isi teks ulasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat selalu untuk terus membaca dan menulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.